Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya dan dapat menambah ilmu teman-teman setelah mendengarkan video-video dari saya. Bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena teman-teman sudah membantu saya untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan bisa memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman like, share, and comment video saya agar bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman simak ya penjelasan saya. Sebelum saya menjelaskan apa itu taat kepada Allah, saya akan memberi ulasan sedikit teman-teman, yaitu taat atau patuh pada perintah Allah sudah semestinya dilakukan seorang muslim atau yang beragama Islam. Ketaatan seorang hamba pada Rabb-nya diwujudkan dalam takwa. Ketaatan hanya akan terlaksana apabila seorang hamba memiliki keimanan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan keburukan bagi hambanya. Tugas seorang hamba adalah taat. Biarkan syukur dan sabar memperindah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah kita itu selalu taat atau patuh pada segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah yang akan mengakibatkan keburukan bagi kita semua. Selanjutnya, perintah untuk taat kepada Allah ini termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terdapat beberapa hikmah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, hati menjadi tenang
Salah satu hikmah beriman kepada Allah yaitu adanya ketenangan di dalam hati. Hati tidak akan mudah goyah oleh ajakan nafsu jahat atau orang yang menyesatkan. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga harapannya apa yang dikerjakan oleh orang beriman tersebut merupakan berbagai macam perbuatan terpuji dan baik. Selanjutnya, hikmah yang ketiga yaitu mempunyai rasa sayang yang tinggi. Hikmah beriman kepada Allah dapat menjadikan diri lebih mengingat orang lain seperti anak yatim, fakir miskin, dan menghargai sesama muslim dan orang lain. Hasilnya sikap kasih sayang, jiwa sosial orang yang beriman kepada Allah sangat tinggi. Selanjutnya, hikmah yang keempat ialah diampuni dosanya dan mendapat pahala besar. Orang-orang dijamin akan digugurkan dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di dunia. Selanjutnya yang kelima, diberi kemudahan hidup. Orang beriman diberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan hidup, terutama bagi orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keenam, mencegah perbuatan syirik. Dengan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sulit seorang hamba yang beriman akan berubah menjadi kafir dan menyekutukan Allah. Hikmah yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, rasa syukur bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segalanya, memberi nikmat yang sangat besar kepada kita semua, sudah sangat sepantasnya kita terus dan semakin bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, hikmah dari kita taat kepada Allah itu yaitu ketaatan kepada Allah itu bertambah. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah dibedakan oleh seorang mukmin, dan jika manusia patuh, maka hasilnya hati akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir yaitu mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati manusia yang beriman kepada Allah tentram dan membuat manusia merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, berada lurus di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah yang akan kita rasakan apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan segala apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, tidak berbuat kesyirikan dalam bentuk apapun, karena yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah ikhlas kepada Allah, yaitu semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, menjauhi segala larangan Allah, yaitu tidak berbuat maksiat dan segala bentuk perbuatan dosa. Nah, itulah cara-cara menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Cara menunjukkan perilaku taat kepada Allah itu yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim atau yang beragama Islam. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini kita kerjakan selama 1 bulan, yaitu dikerjakan pada bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi dan menyayangi mereka. Yang keempat, menunaikan zakat, bersedekah, dan berinfak apabila mampu. Selanjutnya, berbuat baik kepada teman-teman meski berbeda kepercayaan sekalipun, meski itu agamanya Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya, namun kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ada sedikit tambahan mengenai contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jujur memegang amanah yang diberikan, sabar ketika tertimpa musibah, dan bersyukur ketika mendapat rezeki. Selalu berkalimat thayyibah, tidak berkata-kata kotor. Selalu berbuat dan beramal soleh. Saling menasehati dengan hak dan kesabaran. Itulah tambahan sedikit mengenai contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan mengenai setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita patut taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tinggal di bumi dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hukumnya wajib dalam mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, maka orang-orang itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Makanya dikatakan kita sebagai hamba Allah wajib untuk mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya agar kita termasuk kepada orang yang beruntung ketika kita di dunia dan di akhirat. Itulah sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next video. Tunggu video saya berikutnya, teman-teman.